Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Keren. Oke, agar pembelajaran kita pada hari ini semakin hikmat, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Setelah berdoa, sekarang ibu mau tanya dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Masya Allah. Hebat banget anak-anak ibu. Alhamdulillah ya, kita semua dikasih kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu. Di minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Zakat, Bu. Betul, pinter masih ingat. Jadi pada minggu lalu kita belajar tentang materi zakat. Kalau minggu lalu kita belajar tentang zakat, maka hari ini kita akan belajar tentang materi makanan minuman halal dan haram dan adab dalam berkonsumsi. Ibu mau nanya dulu. Tadi pagi pas kesini ada yang makan ayam goreng? Ada. Atau ada yang sarapan nasi uduk? Nasi uduk. Oke, jadi ketika kita mau mengkonsumsi makanan, kita tuh harus melihat dulu apakah makanan ini tuh halal atau haram atau boleh atau tidak sih di dalam agama Islam. Lalu bagaimana cara kita sebagai orang Islam dalam beradab gitu mengkonsumsi makanan tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke pematerian, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu berharap kalian mampu untuk memahami pengertian dari makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, kalian mampu mengetahui dalil Al-Quran tentang makanan halal dan haram. Yang ketiga, kalian tahu bagaimana sih cara adab berkonsumsi di dalam Islam. Dan yang keempat adalah kalian mampu untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke pematerian. Yang pertama adalah makanan halal. Jadi pada dasarnya makanan dan minuman yang ada di muka bumi ini adalah halal dan boleh kita makan dan minum selagi tidak dilarang oleh syariat Islam. Yang kedua, boleh kalau misalnya makanan itu bergizi dan gak bikin kita sakit atau bikin diri kita berbahaya gitu. Ini juga ada dalilnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi, kesimpulannya adalah kita tuh sebenarnya boleh memakan makanan dan minuman yang ada di muka bumi ini selagi makanan dan minuman tersebut halal dan bergizi serta tidak dilarang oleh syariat Islam alias halalan thayyibah. Selanjutnya adalah kriteria makanan dan minuman yang halal. Seperti apa sih makanan dan minuman yang halal itu? Yang pertama adalah halal karena zatnya. Artinya, pada dasarnya si makanan dan minuman tersebut itu memang halal dan diperbolehkan serta tidak ada larangan di dalam syariat Islam. Contohnya seperti nasi, susu, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah halal cara mendapatkannya. Artinya makanan tersebut didapatkan dengan cara yang halal pula, bukan hasil mencuri, mencopet, menipu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah halal dalam proses pembuatannya. Artinya proses ketika membuat makanan tersebut tuh sesuai dengan syariat Islam atau tidak melanggar aturan-aturan yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang kita masuk ke materi makanan dan minuman yang haram. Jadi makanan dan minuman yang haram itu adalah makanan dan minuman yang sudah jelas dilarang oleh Al-Quran. Terus biasanya tuh makanannya tuh mengandung najis atau makanan dan minuman yang bisa memabukkan atau merusak kesehatan diri kita gitu. Selanjutnya, sebab-sebab apa saja sih yang bisa bikin makanan ini tuh jadi haram? Yang pertama adalah haram karena zatnya, atau makanan tersebut dan minuman tersebut tuh emang udah ada gitu di dalam Al-Quran larangannya. Misalnya kayak larangan khamar, atau bangkai, atau darah,
hewan buas, daging babi dan anjing, maka makanan tersebut emang haram gitu, karena zat awalnya juga udah dijelasin di dalam Al-Quran dan hadis bahwa makanan dan minuman tersebut tuh haram. Yang kedua adalah haram karena faktor eksternal, atau pada dasarnya makanan tersebut tuh halal, tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang batil, seperti membelinya pakai uang korupsi atau hasil menipu. Lalu yang kedua adalah disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya beli ayam tapi disembelihnya tuh nggak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah terkontaminasi oleh najis. Misalnya nih, Indah lagi makan bakso ayam gitu. Baksonya kan halal ya, tapi tiba-tiba dipipisin sama kucing. Berarti udah terkontaminasi najis kan? Makanya si baksonya itu kan nggak bisa dibersihin. Jadi akhirnya baksonya itu jadi nggak boleh dimakan lagi. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi oleh najis. Lalu apa sih akibatnya kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang haram tadi atau minuman yang haram tadi? Yang pertama, tentu saja itu bisa membahayakan diri kita ya. Karena siapa yang masih ingat ada sebuah kisah seseorang yang dikasih pilihan 3. Orang itu tuh soleh, tapi dikasih pilihan 3. Menyetubuhi wanita, minum khamar, dan membunuh anak kecil. Nah, orang itu tuh malah memilih untuk meminum khamar karena merasa kayak menyetubuhi wanita tuh dosa, terus membunuh anak kecil kayak ngerasa itu dosa yang besar. Padahal setelah dia meminum khamar itu, dia melakukan ketiga dosa besar tadi. Makanya Allah tuh melarang kita gitu untuk meminum khamar tadi. Yang kedua, tentu saja bisa menghilangkan amal baik dan membuat kita banyak dosa gitu. Karena ya kita sudah melanggar aturan Allah dan banyak hal-hal yang bisa kita lakuin ketika udah nggak sadarkan diri. Selanjutnya adalah membahayakan keselamatan orang lain dan diri sendiri, karena biasanya tuh kita bisa lihat ya orang-orang yang mabuk kayak jadi rese gitu loh di jalannya. Berikutnya adalah dapat merusak keyakinan yang ada di dalam diri kita. Jadi bisa bikin menurunkan iman gitu. Karena kan kita sudah melanggar syariat Islam atau sudah melanggar aturan Allah. Kalau tadi kita sudah membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, selanjutnya kita masuk ke adab berkonsumsi. Seperti apa sih adab konsumsi dalam Islam? Simak video selanjutnya. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Nah guys, kalau anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video tadi, sedikit banyaknya kalian pasti udah tahu ya, kita tuh harus kayak gimana sih dalam berkonsumsi.
Yang pertama, tentu saja kita harus memilih makanan yang halalan thayyiban, artinya yang halal dan baik. Yang kedua, dibiasakan untuk membaca basmalah sebelum makan dan minum. Ayo, kita baca doa makan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yang ketiga adalah makan menggunakan tangan kanan. Nggak boleh ya makan pakai tangan kiri. Yang keempat adalah makan dan minum sambil duduk. Yang kelima, tidak berlebihan dalam makan dan minum. Yang keenam, mengambil makanan dan minum secukupnya. Selanjutnya, mengunyah makanan dengan baik atau nggak boleh ngecap ya. Karena nanti bikin orang keganggu dan itu kayak nggak sopan. Berikutnya, tidak mencela makanan. Jadi kalau misalnya lagi makan terus gak enak kayak ini gak enak, gak boleh kayak gitu ya anak-anak. Selanjutnya, berhenti makan sebelum kenyang. Jangan ini mah belum kenyang makan lagi, nambah lagi ya, belum kenyang makan lagi, akhirnya jadi kekenyangan gitu. Setelah itu baru membaca basmalah sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ada diskusi kelompok, nanti Ibu akan share di grup kelas. Dan berikutnya adalah kita simpulkan, Ibu akan menyimpulkan pertemuan hari ini. Pada dasarnya, semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam diri kita itu dapat mempengaruhi fisik dan iman kita. Oleh karena itu, ketika kita mau makan dan minum, kita harus memastikan apakah makanan dan minuman ini halal dan diperbolehkan atau tidak gitu di dalam Al-Quran. Selain itu, ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman itu juga harus sesuai dengan syariat Islam atau adab konsumsi yang udah kita belajar tadi. Tugas untuk minggu depan adalah kalian buat di kertas HVS sebutkan 3 makanan yang halal tapi berubah menjadi haram karena faktor eksternal, lalu berikan alasannya kenapa makanan tersebut menjadi haram. Dikumpulkan minggu depan. Selamat bertemu di minggu depan dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.